Baik. Ya, silakan. Baik. Sebentar. Oke, baik. Selamat pagi kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama, yaitu Budi Arif Pitama, dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Yada Rawuloh, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, yaitu Bapak Silvester Dian Handi Permana, dan Dewan Penguji kedua, yaitu Bapak Ahmad Gani. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Aldi Setia berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan, Aldi. Oke. Saudara Aldi Setia, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji melalui email. Silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Saya persilakan untuk yang pertama ini kepada Bapak Silvester Dian Handi Permana selaku penguji pertama. Saya persilakan Pak Handi. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi Mas Aldi. Selamat pagi Pak Handi. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Anda sudah berani untuk maju sidang gitu ya, dan selamat Anda sudah menempuh jarak sampai sini gitu ya, sampai sidang proposal. Ini milestone pertama tentunya yang nantinya bisa menjadi acuan apakah Anda bisa lanjut ke skripsi atau tidak. Baik, sebelumnya saya mau bertanya, di dalam proposal skripsi kamu itu apa yang kamu kerjakan sih? Dalam proposal skripsi, langsung saya mulai dari latar belakangnya kali ya Pak. Ya, silakan. Apa yang kamu kerjakan? Singkat aja Mas, nggak usah terlalu panjang ya, singkat saja. Yang saya kerjakan di mana skripsi ini membuat aplikasi inovasi baru di mana di masa pandemi ini permasalahan masa pandemi ini bisa diatasi Pak. Itu untuk singkatnya seperti itu. Permasalahan apa? Langsung saya latar belakangi di mana sebuah PT Cakrawala ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha barang elektronik yang menggunakan jasa sales, di mana sales ini menggunakan katalog. Nah, katalog ini isinya adalah deskripsi barang-barang elektronik apa saja. Barang elektronik apa namanya? Intinya sales ini mempromosikan berupa katalog. Katalog ini sekitar barang-barang dokumentasi PT Cakrawala akan ditawarkan kepada mitra gitu Pak. Baik. Nah, pertanyaannya, perusahaan ini statusnya apa? Apakah distributor, apakah produsen, atau apa ini? Distributor sih. Jatuhnya distributor. Iya. Baik, distributor yang mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Ya. Mitra ini kayak toko-toko gitu Pak. Baik, kalau saya lihat ini mendistribusikan barang elektronik ya. Iya. Nah, keperluannya distribusi barang elektronik sama proposal skripsi kamu itu apa? Jatuhnya kan problemnya ini setelah masa new normal, katalog ini sudah tidak diterbitkan lagi Pak. Melainkan diganti dengan brosur-brosur atau barang-barang satuan, kan katalog ini seperti buku gitu Pak. Jadi yang diterbitkan di masa new normal atau
awal tahun baru ini barang-barang elektronik yang baru, maksudnya barang-barang satuannya saja. Jadi Barang aja. Bedanya sama buku apa? enggak, jadi ini Pak. Jadi apa namanya? Brosur ini apa namanya? Tidak lagi diganti dengan barang secara digital gitu. Katalog ini udah tidak bisa diterbitkan lagi. Intinya diganti dengan brosur secara digital. Gitu, Pak. Brosur secara digital berarti lewat WhatsApp gitu. Nah iya, lewat smartphone juga, tablet juga bisa. Jadi katalognya dari buku menjadi katalog yang biasa di PDF gitu, lalu disebarkan melalui WhatsApp. Iya. Oh, ya, ya, Jadi ya. inovasinya saya membuat katalog ini dari era digital ini, inovasinya membentuk katalog secara digital gitu, Pak. Oh, berarti dari buku katalog biasa menjadi digital. Iya. Oh, berarti buku katalog itu dari Microsoft Word lalu di-convert aja ke PDF gitu, selesai. Di-convert PDF. Bedanya katalog ini kan berisi tentang deskriptif aja kan Pak, deskriptif barang-barang atau gambar saja. Jadi ada inovasi baru, yaitu saya menambahkan AR untuk visual 3D-nya Pak. Kan cuman dari dua sudut pandang aja, visual 2 3D, saya ubah jadi visual 3 3D Pak. Jadi seperti itu Pak. Oh, berarti kamu menambahkan bukan hanya convert dari yang cetak jadi digital, tapi tambahin AR gitu ya? Iya, seperti itu Pak. Oke. Pertanyaan saya, kamu sebagai seorang mahasiswa teknik informatika, apa peran kamu nih dalam mendukung dari keilmuan teknik informatika? Kalau misalnya cuma membuat seperti itu, bedanya kamu sama yang lain apa itu? Perbedaan saya dengan yang lain. Ya, kan bisa aja. Saya misalnya adik saya yang bukan lulusan TI gitu kan bisa aja membuat gitu apa namanya 3D modeling kayak gitu dari AR. Bedanya apa? Sepertinya menyangkut dalam permasalahan ini dari sistem yang saya buat ini, saya cuma mengganti katalog ini menjadi katalog secara digital. Itu aja sih Pak. Baik. Oke, saya share screen ya. Saya mulai dari awal gitu ya. Dari skripsi kamu. Oke. Share screen caranya gini. Sudah terlihat semuanya? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Pertama kalau saya lihat ini mungkin Pak Gani ya nanti lihat ya ini kayaknya kurang rapi ya program pendidikannya di sini biasanya itu lebih jadi satu ini gitu ya. Tapi nanti Pak Gani mungkin present penguji yang kedua monggo gitu. Terus ini Times New Roman gitu ya. Karena ini saya lihat masih Calibri monggo. Lalu kalau saya boleh memberikan komentar di kata pengantar sebenarnya ini haknya orang, haknya kamu. Ini kok cuma dua gitu ya, nggak masukin orang tua kamu, nggak masukin teman kamu atau siapapun yang membantu gitu. Ya. Jadi saya baru pertama kali nemu ini di skripsi mahasiswa trilogi ini cuma dua gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu terserah, saya nggak bisa komentari. Yang saya komentari yang pertama abstrak. Tahukah kamu kalau misalnya satu kalimat itu harus bisa dibaca dengan satu tarikan nafas. Jika ada koma, boleh ambil setengah. Tapi coba lihat, dari sini, tuh lihat tuh. Tuh. Ini titiknya baru di sini, Mas. Artinya, dari hal sampai kata baru. Ini di dampak pandemi COVID udah ada titik juga sih Pak. Mana? Di mana? Ini akibat dampak pandemi COVID-19. Koma itu.
Ini koma atau titik ini? Itu koma ya? Koma. Tuh. Oh ya, nggak kelihatan. Nih, ya. Titik koma atau apa ini? Koma Pak. Koma itu. Ya, jadi saya kalau lihat ya Mas ya, dari hal ini sampai baru, saya melihat bahwa ini terlalu panjang. Ini berarti kamu itu terlalu terburu-buru nih dalam membuat kalimatnya. Tidak dibaca lagi gitu ya. Jadi saya harap kemarin itu kan kita mundur 2 minggu karena kita menyelesaikan sidang akhir untuk teman-teman kamu gitu ya. Saya harap sebenarnya itu kamu bisa mengecek kembali gitu ya. Tapi ini masih ada bagian yang kurang dapat dimengerti dan saya bacanya capek gitu ya. Ini ngomongin apa seperti itu. Karena harusnya harus ada inti kalimat dan sebenarnya masih banyak kesalahan ketik. Di sini ada berdasarkan juga. Nah, ini tidak dimengerti, terlalu buru-buru mengerjakan dan tidak fokus. Kamu itu apakah mau pencegahan COVID-19 atau lebih menekankan ke teknologi yang kamu usung kayak gitu itu. Biasanya di dalam abstrak kalimat pertama itu ngomongin apa atau point of information itu dalam kalimat pertama. Yang kalimat kedua biasanya permasalahannya apa gitu ya. Nah, dari permasalahan itu mungkin ada sebab akibat dari permasalahan tersebut. Nah, kalimat selanjutnya itu adalah metode. Metode apa yang kamu angkat di situ? Terus ada harapan dari metode itu apa? Lalu novelty kamu di mana? Biasanya seperti itu di dalam abstrak. Jadi abstrak ini saya rasa juga kurang baik gitu ya. Silakan nanti dibenerin gitu ya. Oke, saya next saja supaya tidak lama. Tapi sebelumnya saya agak apa namanya ya? Ini e-katalog tulisannya kayak gini ya, bukan katalog elektronik ya, atau e-katalog. Ya terserah nanti coba dilihat berdasarkan KBBI ya, atau apa itu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau PUEBI Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terus ini juga dijadikan bab 1 bawahnya pendahuluan, enggak bab 1 pendahuluan. Caranya adalah bab 1 bukan di enter tapi shift enter. Maka di dalam daftar isi di sini bisa menjadi 1 gitu. Oke, terus ya masih banyak yang kayak gini belum italic ya, hardware, softwarenya ini belum italic gitu ya. Dan ini pun juga enggak, ini hanya non kapital, ini S-nya kapital gitu. Coba kamu lihat nanti ya. Latar belakang masalah apa yang saya sorot di sini. Nah, ini apa hal yang urgent atau mendesak untuk memerlukan AR pada perusahaan tersebut. Nah, ini saya tidak melihat nih apa yang urgent untuk membuat AR. Jangan-jangan kamu hanya pengen aja membuat AR. Nah, gitu. Apa perbedaannya antara barang yang ditawarkan perusahaan tersebut dan barang pada umumnya? Biasanya gini, kita nggak memerlukan AR apabila kita udah tahu suatu spek tertentu, gitu ya. Misalnya handphone Galaxy Note 10 misalnya, itu kan kita nggak memerlukan AR. Nah, perlu saya garis bawahi di sini tuh barang-barang baru, Pak. Barang-barang baru. Produk baru, iya. Jadi barang-barang baru bukan katalog yang sebelumnya. Jadi barang-barang yang awalnya yang baru diproduksi gitu, Pak. Barang-barang yang awalnya baru diproduksi atau baru didapatkan dari PT ini? Ya, baru diimpor atau didapatkan oleh PT Cakrawala ini, Pak. Oke, kalau misalnya baru, oke. Tapi di sini saya belum melihat itu karena terlalu panjang ini sebenarnya. Saya taruh di batasan masalah juga sih. Gimana? Saya tuliskan di batasan masalah. Oke, tapi di sini tuh terlalu panjang. Yang kamu tuh mau buat itu sebenarnya AR-nya saja kan? Iya, AR-nya saja. Tapi ini ngomongin tentang COVID, tentang ini gitu. Terlalu panjang, Mas. Untuk sebuah ini dan terlalu bertele-tele kalau menurut saya. Tapi ya bisa aja kayak AR itu akan merubah 2D jadi 3D itu kan dalam satu kalimat saja bisa. Seperti itu. Lalu
Oke, rumusan masalah saya oke. Nah, batasan masalah itu saya bingung nih. Berada produk barang penjualan sales ini dari dampak pengaruh pandemi COVID-19. Buat apa yang kita tulis dari dampak pengaruh pandemi ini gitu ya? Hmm. Ya itu, untuk apa itu? Sebenarnya cuma data dokumentasi aja sih barang dari sales ini gitu, penjualan sales ini. Barang maksudnya barang dari PT Baik, Cakrawala berarti ini. kan penjualan barang kita sudah cukup ya. Iya. Karena ngomong tentang dampak pengaruh pandemi itu apa? Hubungannya seperti itu. Terus pengambilan data dari gambar dan deskriptif. Deskriptif itu kata sifat loh, Mas. Deskriptif ya. Apa? Salah penulisan. Deskripsi ya, bukan deskriptif Iya, gitu ya. deskripsi. Ini kata sifat, maksudnya nggak bisa kamu ngomong kayak gini. Jadi ya tolong diperbaiki gitu ya. Terus di sini juga dikasihkan intro nih. Intronya apa gitu ya. Oke, terus ini juga penomoran ini tidak apa namanya, kalau menurut saya tidak rapi ya penomorannya. Jadi ini 1, 2 di sini, satunya sekarang di sini gitu. Jadi nggak enak dipandang gitu. Satunya menjorok, ini ada menjorok, sini ada tabnya, satunya enggak. Itu kan nggak enak dipandang. Lanjut aja, saya lanjut aja di bab 2. Di bab 2 kamu itu sebenarnya saya udah baca nih satu-satu. Yang di bawah itu kayaknya belum ada di sini ya. Untuk ide pengembangannya apa dari 2.1 gitu. Maksudnya Pak gimana? Jadi di tabel 2.1 saya lihat ini belum nampak nih. Kayak gitu itu. Pengembangan idenya apa yang dapat diambil, kritiknya apa yang ada di atas itu udah kamu masukin ke narasi belum? Sepertinya udah saya masukin sih Pak. Tapi saya belum lihat nih. Nanti kamu Mungkin ada lebih beberapa yang ya, kamu nanti saya minta saya dipertajam lengkapin lagi ya. ya. Saya Ya, lengkapin. itu harus karena kalau misalnya di sini itu kan sebenarnya rangkuman ya. Rangkuman dari tabel dari narasi di bab 2. Jadi adanya tabel ini karena yang di atas. Kalau di atas nggak ada, di sini juga nggak ada harusnya. Ya, Pak. Kalau di sini ada, di atas juga harus ada. Seperti itu. Saya next saja deh. Oke, metodologi penelitian. Nah, ini sekarang banyak apa namanya salah ketik ya. Literatur harusnya literatur. Gitu. Banyak salah ketik. Lalu ini saya mau tanya. Ini nama KY Juku atau ini? Ini sebenarnya itu merek itu untuk si sales ini biar tahu nama-namanya apa, deskripsinya apa. Kalau jenis ini buat si konsumennya untuk tahu ini barang apa gitu Pak. Iya, benar. Namanya benernya ini atau yang ini? Saya sih lihat dari gambarnya sih Pak, mungkin ada yang salah kali Pak. Karena saya juga riset juga, Mas. Itu enggak. Jadi saya lihat nih, ini, itu tuh saya copy paste gitu loh. Saya copy paste cari di internet nggak ada. Di suggest namanya ini. Berarti saya salah penulisan ya Pak. Dan sebenarnya ini itu sudah banyak di internet. Jadi kalau kamu ketik ini, kamu beli di toko online itu sudah banyak, Mas. Mungkin itu produk yang baru masuk di PT Cakwalanya. Mungkin yang baru. Tapi kan nggak baru di pasaran. Iya, bisa jadi. Jadi statement kamu yang di atas sudah salah tadi. Karena itu barang baru. Ya barang baru, tapi kan bukan baru di pasaran, tapi baru di PT-nya itu mungkin ya. Saya riset ini kan dari bulan Januari ya Pak. Mungkin udah terlalu lama. Mungkin ya. versinya ini juga banyak sih Pak. Ya mungkin ya. Mungkin ini versi yang terbarunya gitu Pak. Mungkin terbarunya. Padahal saya udah banyak lihat di internet ini. Yang hosting udah dari tahun kemarin juga udah ada. Tapi nggak apa-apa, oke. Oke, ini pakai ini ya, pakai Word-nya, berapa baling. Ini spesifikasinya ya, bukan namanya. Iya, spesifikasi ada, tapi
ada juga barang-barang yang nggak ada spesifikasi apa dari gambar itu saya ada juga yang tidak ada spesifikasinya, jadi cuman nama aja gitu. Tuh, ini juga nggak ada spesifikasi kayak mic. Di sini juga nggak italik. Kalau menurut saya juga kayak mic seperti ini ya sebenarnya sama. Menurut saya itu kebutuhan untuk divisualisasikan melalui AR kamu belum tajam nih kayak gitu itu. Kenapa beneran dibutuhkan untuk visualisasi itu belum. Tapi ya oke lah kayak gitu itu. And then saya lanjut aja deh. Ini banyak banget apa tuh ininya tapi nggak ada narasinya ya. Nah, observasi lapangan. Ternyata ini kamu observasi lapangan pengunjungan sales ini salesnya berarti. Iya, saya ke toko itu sama sales itu. Salah satu tokonya yang terdekat sih Pak. Ya saya nggak butuh yang terdekat atau enggaknya sih. Tapi ya berarti lapangan kayak gitu. Makanya tadi saya bingung nih. Sales tidak lagi membawa buku katalog dengan detail gambar, melainkan gambar katalog yang terpisah pada produk elektronik. Sama aja dong. Ini buku Ya, maksudnya gambar digital. Biasanya bawa buku gitu Pak, buku untuk promosinya. Sekarang dia nggak bawa. Dia hanya bawa tablet dan juga gambar-gambar digital untuk dipromosikan. Nah, itu harus dilihat ini melalui gambar 2 dimensi. Jadi kayak, kayaknya kok ini apa, dan ini juga masih membawa buku kan tadi kamu bilang, tapi ini buka katalog. Membawa buka katalog itu kayaknya salah ketik ya. Itu. Terus saya ini masih banyak salah ketik. Ini buka pakai titik ya, virtual titik. Jadi ini belum selesai kalau menurut saya kalimatnya ini. Karena belum titik itu belum selesai. Iya, belum ada titik. Ya. Terus ini terserah ininya. Terus ini juga nggak ada kebutuhan tabel ini. Ini nggak ada narasinya, Mas. Sebenarnya udah ada narasi ini di atas sih Pak. Mana? Di kebutuhan. Saya jabarin lagi, bukan atas. Mana? Nah, dari sini. Nah, dari mana? Nah, dari kebutuhan yang ini saya jabarin. Dari kebutuhan yang mana, Mas? Yang paling bawah, Pak. Yang di bawah strategi. Di bawah strategi. Yang tadi, Pak, di gambar bawah. No, di gambar enggak. Kita nggak butuh gambar. Dari gambar, kamu harus... Dari gambar ini saya jabarin lagi. Nah, ini lihat nih. Hendaknya satu tabel itu mempunyai narasi 2-3 paragraf. Begitu juga dengan gambar. Harus ada narasinya. Ini semua harus dirujuk, Mas, dalam narasi. Terlihat pada tabel ini apa kayak gitu. Kebutuhan perangkat keras yang digunakan. Kebutuhan ini mempunyai spesifikasi tertentu untuk apa? Jelasin sedetail-detailnya. Ya. Dan ini juga masih banyak yang salah ketik dan sebagainya. Ini tulis saja augmented aja salah ini. Seperti itu. Baik, ini paling tidak ini kamu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya itu sebenarnya ini agak sama kayak tugas besarnya mata kuliah augmented reality ya. Buat AR kayak gitu itu. Tapi ini 47 aja banyak gitu ya Mas. Nah, ini saya mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan konsep cahaya? Sebenarnya itu adalah salah satu fitur di Blender, Pak, untuk memperbagus gambar. Tapi kalau misalnya gambar 3D itu dipindahkan ke Unity, itu bakal beda lagi, Pak. Saya bakal ngatur lagi di Unity itu. Cahayaannya beda lagi, peraturannya, fiturnya. Kenapa butuh Unity? Kenapa nggak pakai Blender aja? Kalau Blender itu buat 3D-nya, kalau Unity itu buat visual layernya gitu, Pak. Cuma Blender nggak bisa? Blender nggak bisa, Pak. Saya bikin airnya dari Unity itu, Pak. Blender tulisannya Blender gini ya? Wah, salah, Pak. Ya. Oke, ya ini saya masih belum jelas sebenarnya konsep cahaya itu gimana. Terus ini bentuknya apa? Tadi kamu bilang Unity, sini juga nggak ada Unity. Ini pakai Unity ini? Enggak, itu pakai Blender. Blender. Saya udah pisahin di bab 4. Ya, ini tolong nanti kamu jelaskan lagi ya. Apalagi tadi bilang konsep cahaya. Bagaimana caranya kamu menghitung cahaya?
intensitas cahaya kah atau apa? Itu kan juga ada perhitungannya sebenarnya, ya kan? Sebenarnya cuman fitur aja kan, fitur untuk perbagus gambar aja. Iya, makanya harus Ah, diperjelas lagi. Jadi oke. ini menurut saya gambarnya ini sama ininya sama nggak match gitu ya. Iya, Ini mungkin pun juga nggak bilang rendering, red rendering ini nggak ada di sini tuh mana red rendering? Apa itu ini? untuk Nah, merender aja, Pak. iya, Untuk merender. makanya belum jelas. Kan kamu Oke. bisa melihat pada gambar ini, membuat ini digunakan mulai warna, mana sih yang ini? Kan nggak begitu jelas kalau pembaca Oke. ya, kayak Hmm. gitu itu. Oke, jadi harus dilihat lagi. Nah, ini biasa kalau menurut saya harus pakai marker, terus harus pakai ini. Ya, ya udahlah, saya percaya ke kamu ahlinya gitulah. Gitu. Tadinya kayak gini ya, ya memang kurang lebih kayak gitu. Nah, ini juga tabel di sini juga belum, tabel berapa, tabel di bawah itu nggak boleh. Karena di bawah, apa itu namanya, kamu harus kasih tabel 3.4 gitu ya. Terus ini lux itu apa? Bagaimana cara menghitung Sebenarnya ini, skala Pak, jaraknya lux? mengatur cahaya itu. Jadi marker itu semakin gelap, itu pengaturan cahayanya kayak gimana? Apakah bisa stabil atau enggak Ya, akhirnya gitu. pertanyaannya apakah itu skala jarak? Skala jarak satuannya sih, Pak, maksudnya satuannya. Eh? Apakah Maksudnya itu satuan. skala saja atau skala jarak? Mungkin skala Bagaimana saja. cara kamu menghitung satu lux dengan dua lux? Jaraknya gimana? Nice. Itu ada di ini ya sih, Pak, pengukurannya. Nah, Mungkin kamu saya bisa nggak hitung? lihat dari pencahayaannya terang atau tidaknya gitu, Pak. Ya, Bisa tapi kan dilihat. bukan Kalau skala luknya jarak. semakin kalau luknya semakin terang mungkin airnya semakin kelihatan. Kalau itu semakin gelap. No, no, no. Pertanyaannya ini kan secara skala jarak, betul nggak sih? Ini kamu tulisnya skala jarak. Pertanyaannya, kalau menghitung jarak antara 1 cm dan 2 cm, saya bisa kelihatan. Bagaimana cara menghitung jarak antara satu lux dengan dua lux? Terus ada pengukurannya sih, Pak. Ya iya, berarti kan bukan skala jarak. Ya, bukan skala jarak. Bagaimana cara menghitung jarak antara satu rating dengan dua rating? Nah, kalau rating skalanya saya ini dari salesnya aja sih, Pak. Nah, kan nggak Untuk ada skala jarak. Kamu kan pakainya skala jarak. Nah, maksudnya mungkin satuan di situ, Pak. Mungkin saya ganti nanti. ya nanti cobalah diperjelas lagi. Dan kamu kalau misalnya bisa ya namanya tabel, itu 2 sampai 3 paragraf untuk mendeskripsikan satu tabel. Gitu ya. Oke. Jadi menurut saya ini juga belum begitu jelas. Lanjut. Ini juga hanging gitu ya. Dan ini ada noted, nggak ada datanya. Terus ini apa? Dari embed ini dia mau ngomong apa gitu itu kan. Ini di apakah di web kah atau di ini kah nggak ada. Iya, Pak. Kayak gitu itu. Begitu juga dengan ini. Augmented reality in mobile commerce application putar. Ini apa? Paper kah atau apa? Di paper itu, Pak. Rata-rata semua itu paper. Bukan paper skripsi orang. Skripsi dari Universitas Tar ini dari Malaysia pokoknya. Saya semalam juga udah lihat. Iya kan? Iya enggak? Kamu bisa di situ bisa download, saya pun juga download itu. Saya juga udah baca semuanya. Kayak gitu itu. Jadi tolong kayak gini ini penting sekali kamu tulisin apakah dia skripsi atau bagaimana. Tolong Mendeley-nya dilengkapin. Oke. Itu ya. Dan hanging jangan lupa. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Budi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada penguji pertama, Bapak Sylvester Dian Hadi Permana yang telah memberikan masukannya dan kritiknya beserta informasi-informasi tambahan yang harus wajib bagi peserta sidang ini mendengarkan dan melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang diminta nanti. Ya, terima kasih kepada Pak Handi dan saya akan berikan kesempatan kepada penguji kedua yaitu Bapak Ahmad Gani untuk dapat bertanya untuk menguji
Saudara Muhammad Aldi Setia. Silakan Pak Gani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari data yang saya udah lihat, saya baca. Kalau saya akan menanyakan, kenapa Anda memilih tema ini untuk sebagai bahan proposal skripsi Anda? Kedua itu, target konsumen seperti apa yang kamu target tadi sebagai aplikasi AR katalog elektronik? Target konsumen apa? Oke Pak, saya akan menjawab pertanyaannya. Pertama, si sales ini akan mengunjungi berapa tempat atau memperluas jangkauannya atau pasarnya ke toko-toko. Itu salah satu target dari pemasaran salesnya. Targetnya ke setiap toko. Itu sih Pak. Jadi mentargetkan dengan toko ya. Oke, dari sini saya lihat kan tadi tujuannya adalah menghilangkan sentuhan atau selama pandemi ini. Apa bedanya kalau misalnya toko besar itu pasti udah punya rekanan bisnis dan rekan bisnis itu udah punya aplikasi online shop yang kita udah nggak perlu nyentuh, pesan sekian langsung. Kalau ini ya. Oke. Maksudnya ini saya kerjasama antar toko dengan PT Cakrawala, bukan antar toko yang lain. Maksudnya barang yang diorder ini cukup untuk PT Cakrawala aja gitu. Untuk dari PT Cakrawala untuk ke toko ini aja gitu. Hubungannya aja. Gitu Pak. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan PT-PT yang lain gitu Pak. Mungkin bisa jadi AR ini juga bisa jadi perbandingan dengan PT lain juga Pak. Gitu. Terus tadi yang pertama belum dijawab, kenapa Anda tema ini? Apakah karena sebenarnya temanya pertama sih menarik. Ya, poin yang kedua sebenarnya tema ini adalah pembuatan aplikasi untuk menjawab permasalahan yang tadi Pak, permasalahan yang saya jelasin tadi tentang katalog diubah menjadi e-katalog gitu Pak. Dari yang tadinya sebuah buku jadi sebuah digital. Gitu sih Pak. Kenapa memilih tema untuk toko elektronik? Padahal di zaman pandemi ini kan elektronik itu ya tidak terlalu sangat diperlukan. Jadi kenapa nggak ada toko yang benar-benar memang kita lagi bukan, contohnya kayak alat-alat sakit ataupun dan itu juga bisa tuh dijadikan ya. Kenapa memilih target konsumennya tuh elektronik? Sebenarnya permasalahan ini nggak cuma di elektronik Pak, tapi saya dapat jangkauannya ini di bagian elektronik gitu Pak. Jadi permasalahan ini. Oke, sudah cukup Pak Budi dari saya. Tadi kalau untuk bahannya penulisan kan sudah dibahas oleh Pak Adi sebentar. Saya cukup sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ahmad Gani selaku penguji kedua. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada informasi tambahan atau ada obrolan tambahan dari Pak Yada Rabullah selaku pembimbing kedua. Pak Yada. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam Pak Yada. Ya, teman-teman mohon maaf tadi saya agak masuk keluar karena ada beberapa hal yang kiranya urgen untuk diurus sesegera mungkin gitu ya. Jadi tadi masuk keluar. Saya tadi sempat melihat apa yang dipresentasikan oleh Mas Aldi Setia ya terkait dengan ini sidang proposal ya. Halo? Iya, Aldi? Bisa dengar suara? Ya. Agak kurang. Iya. Ya, saya kira masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ya Mas Aldi ya. Tadi juga udah disampaikan oleh Pak Handi cukup detail, lalu juga oleh Perdana ini Pak Gani ya.
Pak Gani perdana ini menguji di Prodi TI, nampaknya nanti ke depan akan banyak juga nanti menguji dan membimbing gitu Pak Gani. Mungkin dari saya, Pak Budi belum ada catatan ya. Nanti kita lihat saja penilaian dari para penguji, dan pada saat di rapat keputusan kita lihat deh apakah memang nanti revisinya ini nanti lebih kepada mayor atau minor gitu ya. Oke, itu aja Pak Budi dari saya. Baik, terima kasih Pak Yadarubullah selaku pembimbing kedua. Saudara Muhammad Aldi Setiar Suratna, setelah kami selesai melihat video presentasi dan tanya jawab ini, silakan saudara live meeting terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda dapat disetujui atau tidak untuk dilanjutkan dalam proses penyusunan skripsi lebih lanjut. Silakan Anda standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruang sidang online ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan Aldi untuk live meeting, bukan live ya mungkin ya, dipindahkan ya. Kami akan sidang. Oke. Oh, mungkin Pak Handi mungkin ya yang punya hostnya ya? Iya. Atau saya sudah jadi host ya? Lewat. Oke, tunggu. Saya, oke. Put in waiting. Lanjutkan. Oke, Aldi, tadi kami sudah rapat ya jatuhnya. Di Prodi jatuhnya juga tadi dari penguji juga, dari pembimbing juga. Memang pembicaranya memang agak sedikit banyak ya. Karena masalahnya adalah dari apa yang kamu angkat itu memang sifatnya belum menunjukkan sisi mana sih yang kamu ingin angkat. Apakah kamu ingin membuat aplikasi kah? Ataukah kamu tuh memang mau mengangkat metodenya? Kalaupun memang ada aplikasinya, pasti ada metodenya juga. Nah, masalahnya di skripsi kamu ini, dari yang proposal tadi itu belum ada hal itu yang bisa ditunjukkan. Gitu ya, Aldi. Jadi, pada akhirnya kami sampai pada sebuah keputusan yang suka atau tidak suka, ya ini harus bisa diterima dengan sebaik-baiknya oleh kamu ya Aldi ya. Jadi apapun masukan hasil yang kita sepakati ini bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Kamu sudah siap untuk mendengarkan keputusan kami? Siap. Baik. Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul pengembangan augmented reality menggunakan marker-based tracking pada katalog barang PT Cakrawala Elektronik di masa new normal dinyatakan disetujui dengan revisi mayor untuk dapat dilanjutkan dalam skripsi. Revisi atau hal lainnya yang perlu ditambahkan, silakan dapat dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirimkan kepada saudara. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing 2 dan para dewan penguji dan saudara Muhammad Aldi Suratna. Selamat siang.